Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada, masih melanjutkan acara Begajes Maton bersama Pagak TV Malang. Sore hari ini masih berada di rumah Mbak Rini, ya, putri dari Eyang Tati, yang merupakan produk atau produksi batik Singosaren, yang merupakan tempat memproduksi beberapa kelompok. Kalau tidak salah sudah ada 3 kelompok yang sudah diciptakan oleh Eyang Tati. Jadi Eyang Tati ini bukan berarti menyombongkan diri atau biar wah atau enggak, tetapi tujuannya adalah bagaimana batik ini bisa lestari dengan adanya anak buah atau turun ilmu batik Singosaren ini. Untuk lebih jelasnya kami langsung menyapa 3 kelompok yang sudah hadir di sini. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Namanya Ibu sinten? Saya Bu Tami dari kelompok Randu Telu. Randu Telu masuk RT 10, RT 2, RW 10 Randu Agung. Oke, monggo panjenengan. Ya, nama saya Ibu Sita, ini dari kelompok Karangkunci RT RW 9. Untuk Ibu yang di sebelah kiri yang tadi. Ya, selamat sore. Nama saya Bu Maria dari Alam Hijau RW 12. Terima kasih. Ibu kan sudah bergabung di batik yang tadi ini sejak kapan? Insya Allah sejak 1 tahun yang lalu. Ya, banyak yang kami pelajari dari Eyang, terutama batik-batik khas Singosaren yang sama Eyang tadi mau diangkat supaya anak-anak kita, generasi muda kita itu ikut mengembangkan batik Singosaren yang ada di Malang ini. Ya, Ibu tertarik dengan batik Singosaren ini karena ajakan atau sebelumnya memang sudah ada kerentek? Dengar-dengar kok di Sanggar, ya, Mbak Rini yang tadi ini ada batik lansia. Ikutnya ini karena sudah ada suara-suara itu atau dari hati juga punya keinginan ikut batik? Sebetulnya saya belum mengerti apa itu batik, tapi selama ini yang kami lihat itu batik itu kan macam-macam. Batik ada yang bagus, ada yang variasinya itu banyak, tapi mereka batiknya itu enggak ada artinya, maksudnya itu enggak mengandung arti. Sedangkan batiknya Eyang itu gambar adiluhung, kita mempunyai maksud untuk memperbaiki pribadi kita. Nah, itu. Ini ya pemirsa, yang beda batik Singosaren dan batik-batik lain itu kan begini ini. Jadi batik yang punya makna atau punya pesan khusus ya. Bahkan sekarang ini kan musim pandemi itu ada juga tadi saya melihat dari batiknya itu ada kunir, kunyit ya. Ini sip betul. Ya. Untuk jenengan silakan dijelaskan juga motivasi belajar batik di yang tadi. Iya, saya ini belajar motivasi batik dari Eyang Tati ini karena ini guru satu-satunya saya pencetus batik Singosaren, yang mana batik Singosaren ini yang sudah terkenal lama, sudah lama sekali Eyang ini dan memberikan ilmu kepada para ibu-ibu lansia semua, dan saya juga mengambil motif-motifnya Eyang, masih belajar. Jadi saya ini juga ada bikin produksi ini jadi saya gambarkan di motif batik itu, saya gambarkan empon-empon juga ada, dan ini ada kombinasinya batik saya itu. Jadi ini juga ilmu yang sangat-sangat saya banggakan, yang sangat saya ugemi ini dari Eyang, dan saya juga terima kasih bisa mengikuti belajar batik dari Eyang ini agar bisa turun temurun untuk anak cucu kita semua. Dan gitu saja.
Terima kasih. Alhamdulillah ini. Jadi ibu ini raciannya adalah racian jamu, maka batiknya batik jamu insya Allah. Sudah berapa minggu atau bulan ibu bergabung dengan Yang Tati? Jadi bakul jamu mengirus atau mengiras atau mengiris batik? Ya, awalnya ini saya memang mengajak ibu-ibu mulai dari ya 1 tahunan ini, dan ini karena saya ini juga kepingin menggali ilmunya dari Eyang, jadi saya mengajak ibu-ibu untuk bisa membatik daripada ibu-ibu itu nggak ada kegiatan, jadi agar menghilangkan kata orang tua-tua itu biar tidak pikun gitu. Jadi kita ini harus ada kegiatan. Jadi kalau membatik itu memang harus dengan cara yang halus dan telaten gitu. Ya memang saya tuh ada kesibukan, jadi ya belajar membatiknya itu agak tersendat-sendat gitu ya. Tapi luar biasa kalau ilmu dipadukan, malah salah tersendat-sendat itu kan bisa diatur ya. Itu soal waktu nanti bisa. Untuk ibu yang di Alam Hijau apa sama pendapatnya? Dari Alam Hijau. Terima kasih. Ya, sebetulnya saya mengikuti batik Singosaren ini lebih lama daripada ibu-ibu yang lain. Saya mulai ikut batik dengan Eyang itu sejak 2014. Namun berjalannya waktu, batik ini berjalannya timbul tenggelam. Kami sudah mengajak ibu-ibu terutama lansia, karena awalnya itu adalah batik lansia. Maka kami yang menjaring dari lansia-lansia Alam Hijau waktu itu. Namun ya itu tadi sudah saya katakan, batiknya ini ibunya itu memang kalau lagi mau bekerja, kalau nggak mau ya sudah hilang, nggak mau bekerja lagi. Jadi timbul tenggelam dan timbul lagi semacam itu. Dan baru aktif lagi kembali yang mengajak ayo kembali kita giatkan batik lansia ini. Tahun 2019 kita aktifkan kembali. Lansia diajak Yang Tati dan ibu-ibu yang lain dari Karangkunci, dari Randu Telu juga kembali ikut bergabung juga. Maka sudah ada 3 kelompok yang jaring tahun 2019 itu sampai sekarang. Dan ibu-ibu yang lain lansia mulai tertarik lagi setelah adanya pewarnaan Rimasol. Karena pewarnaan Rimasol ini lebih menarik dan hasilnya lebih ngejreng. Itu sehingga menarik ibu-ibu yang lain yang dulunya sudah tidak mau membatik lagi, itu termotivasi lagi mau membatiknya lagi. Dan sampai sekarang setiap seminggu sekali hari Sabtu kita giat untuk melaksanakan latihan di rumah Eyang ini. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Untuk kelompok jenengan ini produknya berupa apa, atau batik-batik yang akan dihasilkan atau sudah dihasilkan itu tipenya apa? Kebetulan di Randu Telu itu sudah menghasilkan 8 jarik, kemudian 4 selendang, 6 udeng, dan untuk insya Allah untuk tahun depan kami akan mencoba variasi untuk batik untuk golongan anak-anak yang kekinian, anak-anak muda. Akan kami variasi dengan gaya-gaya anak-anak muda, tapi tentunya dengan kita masukkan batik-batiknya Eyang. Untuk panjenengan apa sudah punya produk atau tadi baru membuat itu belum jadi atau bagaimana? Silakan dijelaskan kepada pemirsa. Ya, untuk saya ini sudah ada produknya dulu, jadi kita bareng-bareng belajarnya itu ya sama, ada selendang 8, nah terus kain
kan untuk sarung apa itu 6 biji. Lah terus ini yang saya sendiri ya juga ya masker juga, ibu-ibu sana juga bikin masker. Dan yang saya sendiri yang dari tangan saya sendiri nggak campur orang lain, yaitu tadi taplak yang motifnya itu motifnya itu ada empon-emponnya itu yang tangan saya sendiri, yang lainnya dulu itu cuma bareng-bareng sama ibu-ibu yang lain. Sudah gitu aja, terima kasih. Kalau misalkan yang motif empon-empon tadi ibu punya komunitas jamu gendeng itu nanti bisa beli taplak yang demikian ya. Wah, luar biasa sekali. Untuk ibu, produknya apa saja yang sudah dihasilkan selama ini? Terima kasih. Sebetulnya karena kami sudah lama membuat batik dengan sendirinya, batik yang telah kami buat itu mungkin sudah tidak terhitung dengan jari, karena produk-produk itu di tahun-tahun setelah 2014 itu banyak yang terjual. Jadi kita membuat kain, sudah ada yang pesan, ada yang laku dan lain sebagainya. Jadi banyak produk-produk yang telah kami perbuat. Di waktu itu kami bergabung dengan kelompok kami dengan Gedang Sewu. Gedang Sewu ini waktu itu menjadi pusatnya batik, karena ditunjuk di sana banyak anggotanya yang membuat batik, maka dipusatkan di Gedang Sewu. Nah, dengan dari Gedang Sewu inilah produk-produk kita ini yang saya katakan tadi banyak yang tidak terhitung dengan jari yang telah laku, karena juga ada seorang ibu yang memasarkannya sampai ke Malang. Jadi pemasarannya pada waktu itu dijualnya, pernah Eyang pergi ke Jakarta, itu juga laku, hampir semua laku, yang dibawa Eyang laku semua. Atau waktu ada pameran-pameran, Eyang diajak pameran ke Malang, pameran ke Pandaan, pameran kemana saja, kita ikuti dan laku produk-produk kita. Itu di waktu itu, tapi di akhir-akhir ini kami jarang menerima tawaran untuk pameran. Sehingga seakan-akan produk kita ini mandek, tidak terjual. Tapi dengan adanya ada dari Gedang Sewu, ada dari Karangkunci, dari Randu Telu, itu ya Alam Hijau, kita selalu koordinasi bertiga ini bagaimana membuatnya dan lain sebagainya. Jadi kita bangkit lagi tapi dengan motif ini tadi, Remasol tadi. Ini produk yang baru. Dan kita sudah berkomunikasi tadi, kita setiap 2 bulan sekali kita mengadakan pertemuan untuk membicarakan hasil-hasil dari tiap kelompok. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita yang lebih memberi masukan pada yang kurang. Itu rencana kami. Dengan entah nanti tempatnya bergantian tempat, tadi rencana semacam itu untuk menambah ilmu-ilmu bagi kita yang masih kurang, itu kita mendapat masukan. Kalau kita mendapatkan hal-hal yang kurang, kita mengerti bertiga, kami akan mencari atau mendatangkan narasumbernya. Demikian, terima kasih. Jadi pemirsa, di samping kita ingin memberikan atau menghasilkan produk yang unggul, otomatis melalui proses yang rumit ya, istilahnya jatuh bangun itu hal yang biasa, kadang berhenti, kadang bangkit lagi ya. Tapi kalau kita ulet, insya Allah akan sukses. Yang tidak kalah menariknya adalah masalah pemasaran. Pemasaran itu kan sebagai hal yang akhir, otomatis produk banyak kalau nggak laku gimana. Nah itu nanti untuk cara sekarang ini kan mungkin offline itu lebih sedikit dibandingkan dengan online. Jadi kalau kita bisa online menggunakan media sosial, insya Allah pemasaran akan lebih gampang. Paling mudah adalah barter. Jadi misalkan dari Alam Hijau dengan ibu yang tadi empon-empon motifnya ditukar, saling beli, terus dari ibu nanti tukar dengan empon-empon. Yaitu contoh penjualan dengan teman sendiri. Dengan begitu nanti
otomatis ya inginnya ya tidak hanya bisa Malang Raya, Jawa Timur, nasional, bahkan bisa ekspor. Tapi dimulai dari awal-awal yang ringan-ringan dulu yang bisa. Ya. Ada tetangganya yang butuh ya sudah, misalkan harganya impas-impas ya nggak apa-apa, syukur ada untung sedikit kan begitu. Yang penting memperkenalkan produknya dulu ini loh, yaitu nanti kalau untung itu gampang, kalau sudah dikenal berapapun tak bayar karena sudah suka kan gitu yang ya. Kalau sudah suka produk itu berapapun, lebih-lebih ini nuansa Singosaren punya apa namanya motif yang beda dari yang lain dan punya apa namanya wejangan ya, punya apa namanya ya tidak seperti batik-batik asal membuat kembang-kembangan, gunung-gunungan kan kayak gitu. Jadi ini batiknya adalah batik yang memberi nasihat. Yang terakhir apa harapan produk jenengan Bu supaya bisa laku dan teman-teman ini solid. Untuk solid itu kan butuh kerjasama dengan teman-teman kelompok. Untuk harapan kami ke depannya supaya batik Singosaren ini dikenal khususnya di daerah Malang dan umumnya di daerah seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Untuk itu kami mohon kerjasama dengan Anda semua agar supaya batik Singosaren ini terangkat dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Singosari ini. Terus teman-temannya yang mungkin agak malas sedikit, malas itu kan bisa karena ya capek atau mungkin mikir apa ya, itu bagaimana supaya bisa ikut dan bisa bangkit kembali, termasuk mungkin merekrut tenaga-tenaga baru mungkin dari anaknya atau ponakan-ponakannya Bu. Ya ini kendalanya karena orang itu nggak semua orang itu mau diajak keterampilan kayak gini. Memang batik itu sangat ya yang saya bilang tadi itu halus, harus telaten, harus dengan berpikir atau yang tuh yang ngajari gitu ya. Jadi orang tuh memang kadang-kadang kalau punya kemauan itu pasti akan bisa melaksanakan, dan kadang-kadang kalau orang itu nggak punya kemauan ya memang sulit untuk menjangkaunya. Jadi saya juga berharap semua karena harus ada dukungan dari kepala atau pihak setempat untuk mendukung batik-batik ini agar batik ini bisa mencapai ke semuanya dan bisa melalui ke manapun saja gitu ya, gitu aja. Jadi batik Singosaren ini misalnya untuk lebih yang bagus lagi, jadi kita ini harus telaten, ulet, harus terus belajar gitu aja sudah. Untuk panjenengan Bu, apa sama supaya kelompok jenengan ini bisa menghasilkan produk terus menerus tidak sampai berhenti? Terima kasih. Kami tidak terlalu muluk-muluk dalam membuat batik ini. Nomor satu bagi kami dari kelompok kami adalah bajuku buatanku sendiri. Jadi baju saya yang batik adalah saya sendiri. Ini yang saya tanyakan kepada kelompok. Jadi kalau kita membuat seragam umpamanya, minimal ibu-ibu semua itu buatannya sendiri-sendiri semua. Itu nomor satu. Yang kedua, memang kita dari lansia, karena saya sebagai ketua lansia, membudayakan. Tidak semata-mata harus dijual, tidak, tapi membudayakan. Jadi kita membudayakan ini, kami ajak lansia yang mau, karena tidak semua lansia itu mau. Tapi kalau mereka bisa punya niat mau belajar, itu sebetulnya bisa, tidak ada kata tidak bisa. Nah, ini yang kita dorong untuk mau membuat batik untuk
dibuat sendiri sebagai seragam di lansia di kelompok kami, kelompok kami, ataukah di kelompok alam hijau di sini. Itu harapan saya, jadi membudayakan yang satu batik bajuku buatanku sendiri, yang kedua adalah membudayakan. Yang ketiga kita mengajak, ayo ini ada pesanan, ayo membuat. Jadi kita sudah kompromi. Jadi kalau ada pesanan kita semuanya akan bekerja semuanya. Ini tujuannya kalau ini memang ada pesanan, tapi tidak kemungkinan ya kita kalau menjual hasil kita ini berlebih, kita jual karena kita punya toko di Randu Agung ini, kita jual di toko itu. Ataukah dijual antar teman, kita membuat terus ada teman yang ingin membeli, itu kita jual ataukah kita tukar, karena tiap orang itu batikannya nggak sama. Yang sudah mengatakan harganya batiknya satu dengan yang lain tidak sama, sesuai dengan hasil karyanya tiap-tiap orang ini. Kalau pembuatannya ini halus harganya lebih mahal, tapi kalau hasilnya kurang bagus harganya juga lebih murah. Jadi seperti itu, sehingga teman-teman ini aku kok seneng sih batik jenengan, warnanya kok saya cocok umpamanya. Kita jual umpamanya Butami, hasilnya kok bagus saya tertarik. Butami tak belinya. Mungkin dari Bu Masita buatan saya, Bu Maria aku ketarik dengan batikan jenengan tak belinya. Atau sebaliknya semacam itu juga bisa caranya memasarkan hasil karyanya. Terima kasih. Terima kasih ya ibu-ibu yang hebat yang bisa memposisikan dirinya di samping mengatur rumah tangga ya bersama keluarga, bisa punya kreasi lain yaitu membatik untuk melestarikan batik Singosaren yang sudah dirintis oleh Yang Tati. Semoga bisa lestari. Dan tentu saja semua punya harapan, dan yang bisa menyimpulkan adalah para pemirsa Pagak TV semuanya. Semoga apa yang dicita-citakan beliau bertiga dan juga pencetus batik Singosaren bisa memenuhi harapan. Dari saya yang bertugas Bang Kumis Oke mengucapkan selamat sore Pagak TV, pancen apik gak adek komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.